Hai, buat kalian yang sedang persiapan kuliah, berikut ini kami presentasikan beberapa jurusan untuk menjadi inspirasi kalian. Selamat menonton! Teknik mesin, kalau tahun pertama dasar ada mekanik statis, mekanik dinamik, terus ada perpindahan energi, ada statistika, jadi cukup luas kalau teknik mesin. Teknik mesin ada penjurusan lagi atau enggak? Ada, jadi kalau di tempat saya kuliah dulu di teknik mesin itu dibagi menjadi 4 penjurusan. Satu produksi, satu perpindahan energi, satu lagi struktur dan apa ya, perpindahan energi, desain, struktur dan desain. Terus yang keempat ini engineering, lebih ke construction, desain construction. Yang dibutuhkan pertama harus suka pelajaran fisika atau IPA lah di SMA, dan suka juga untuk matematik itu. Terus harus mengamati keadaan sekitar, karena harus suka mengamati keadaan sekitar. Jadi setiap mesin atau alat yang ada di rumah pasti ada mesinnya. Profesinya banyak. Kalau teknik mesin sangat luas, bisa menjadi engineer di oil and gas, bisa menjadi engineer di permesinan atau pabrik, bisa menjadi di ahli di bidang proyek konstruksi juga bisa. Terus apalagi tadi yang wirausaha juga bisa. Jadi wirausaha itu kalau di bidang teknik mesin itu, kalau yang skala kecil itu bisa membuat pabrik skala kecil untuk misalkan pengelasan dan yang membutuhkan pengelasan, atau wirausaha tentang konsultan engineering juga bisa. Terus juga tentang yang berhubungan dengan elektronik dan mekanik lah. Tugas akhirnya macam-macam. Jadi tugas akhir itu bisa membuat alat, bisa membuat alat tuh alat yang ada bisa ditambahkan value-nya atau dimodif sehingga dia lebih efisien. Terus yang kedua, tugas akhir bisa berupa penelitian. Jadi penelitian tentang misalkan efisiensi dari kompresor, efisiensi dari pompa, terus bagaimana cara meningkatkan efisiensi dalam bentuk penelitian juga bisa. Terus juga bekerja sama dengan perusahaan. Jadi penelitian juga, tapi dia bisa mempunyai sponsor dari perusahaan. Teknik mesin biasanya kalau di teknik mesin itu kekeluargaannya cukup erat, karena yaitu tadi dari solidaritasnya tinggi lah, solidaritas tinggi. Jadi kalau ada slogan solidarity forever itu pasti anak mesin. Iya. Tantangannya hampir sama dengan jurusan lain ya, cuman biasanya kalau di teknik mesin itu jumlah
gender laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan, sehingga kadang-kadang dosen-dosennya pun dari jurusan teknik mesin juga, jadi dari dia muda, nah itu berimbas kepada agak sedikit keras atau agak sedikit strict dalam pemberian nilai seperti itu. Tapi kalau dalam bidang pengetahuan atau apa pelajarannya sih hampir sama lah dengan praktikum gitu nggak menyulitkan? Praktikum juga sama lah, kalau praktikum juga dilakukan. Peluang magang kalau jurusan teknik mesin hampir semua di bidang usaha bisa dimasukkan sepanjang perusahaan tersebut membutuhkan mesin pertama, yang kedua membutuhkan rancangan desain atau kalkulasi. Seperti di pabrik-pabrik itu pasti dia mempunyai mesin-mesin yang bersifat elektronik maupun mekanik. Terus dan juga di perusahaan-perusahaan konsultan oil and gas atau petrokimia atau yang di bidang energi itu juga bisa. Dan juga di perusahaan-perusahaan tambang, baik oil and gas maupun tambang mineral atau batu bara juga bisa. Waktu kuliah itu mata kuliahnya ada yang ingat nggak, mau apa aja gitu yang dipelajari? Kalau awal-awal jelas masih yang dasar banget tuh, yang kayak kalkulus, diulang lagi. Fisika itu diulang lagi. Fisika ya nggak sama dengan matematika, fisika dan kalkulus atau SMA enggak lah, pasti lebih meningkat. Cuma itu dasarnya dikuatin lagi. Habis itu, nah begitu ntar semester 2 udah mulai kamu mau ke arah mana? Itu telekomunikasi, elektronika, padaya. Waktu kuliah serunya apa? Yang bagian yang paling seru kalau di teknik elektro ngapain? Sebenarnya kalau udah seneng sama jurusannya iya sih. Happy aja sih sebenarnya. Apalagi waktu praktek langsung ya. Jadi pas setiap kan ada praktikum. Itu jadi kita mempelajari aku telkom, jadi dia pelajari telepon tuh bisa berbunyi, terus kita bisa dengerin orang ngomong tuh prosesnya dari awal, dari mulai angkat telepon ada nada suaranya itu dari mana asalnya, terus dia ternyata mengambil sinyal dari dapat sinyal dari BTS dulu, habis itu baru disalurkan berubah dari suara ke data ke suara lagi, itu kan menarik ya, menarik gitu, karena kita seneng kan, kita suka dengan jurusannya. Kalau yang suka utak-atik elektronik pasti seneng lah di elektronika itu. Kalau yang daya ya dia karena udah punya mungkin impian kali ya, aku pengen kerjanya nanti di PLN, perusahaan besar, aku pengen kerja di perusahaan BUMN yang hubungannya dengan itu listrik. Itu pasti dia. Yang berat pada saat kuliah itu ya itu tadi bagian analisanya gitu-gitu ya, yang beda dengan SMA gitu ya. Meskipun udah kuat di bidang fisika, sudah kuat di bidang IPA, tapi tetap harus punya kemampuan analisa. Betul. Apalagi ini analisa benda ini gitu ya, elektronik gitu ya. Ada yang benda yang nyata dan imajiner kan. Jaringan itu kan sangat imajiner, kita tuh kebayang kayak apa itu kan harus mengimajinasi sendiri gitu. Iya. Enggak gitu loh. Iya sih. Karena ini satu kelompok tuh ya kadang macam-macam ya. Harus kelompokan ya? Asistensi hanya boleh kalau anggota yang lengkap. Yang satunya susah ngatur waktunya yang anak band lah. Asistennya sendiri waktunya susah. Ngumpulin kelompoknya susah. Kebanyakan kalau elektro berarti kerja kelompok ya? Jarang yang individu ya? Nggak ada malah. Ini harus apa? Yang kuat harus pelajaran apa? Fisika kalau aku bilang. Matematika iyalah, yang ngitung itu pasti kita tuh semua banyak banget ngitung. Cuma prinsip dasarnya tuh fisika. Itu harus kuat gitu loh.
listrik LG, Samsung itu. Ini untuk yang daya. Sorry, yang elektronika. Kalau daya pastilah PLN, pembangkit PLTU, pembangkit listrik. Ya. Itu PLTA, PLT apa PLTG ya, ada itu. Ya. Bisa ke sana. Apa penempatannya ya. Ininya. Magangnya atau mungkin pekerjanya juga bisa ke situ. Tren juga. Ya. Sekarang tuh mungkin idenya macam-macam ya. Yeah. Pokoknya hubungannya ya di listrik ya. Iya, pokoknya dia berhubungan dengan listrik. Malah ada waktu itu dia kerjasama dengan jurusan kedokteran. Membuat mesin. Kedokteran itu kan dia butuh alat untuk mendeteksi, contoh nih jantung gitu ya. Untuk dia membuat alat yang bisa menghitung detak jantung dari apa gitu, contohnya sumbernya dia ngeletaknya di mana, mungkin ngeletaknya juga cuma cukup di tangan gitu. Jadi dia bisa mendeteksi itu. Kayak gitu. Itu contoh aja. Terus kalau seandainya lulusan elektro ini apakah memungkinkan untuk wirausaha gitu misalnya? Kalau yang aku tahu tergantung biasanya ya? Karena ini jurusannya itu selalu berhubungan dengan instansi ya. Kalau aku lihat contoh nih Telkom, instansinya itu Indosat, instansinya Telkomsel, instansinya Telkom. Kayaknya untuk membuat itu ya bisa sih. Konsultan gitu mungkin nggak konsultan? Ya, kalau konsultan ya bisa seperti itu. Kontraktor ya? Konsultan atau kontraktor. Jadi dia penyedia. Contoh kan kalau kayak Telkom tuh dia butuh membangun BTS tuh gitu kan. Nah, dia butuh untuk pembangunan itu kan butuh apa antena segala macam lah. Itu penyedianya pasti bukan dari Telkom langsung lah. Dia pasti butuh subkon lagi. Iya. Itulah, itu jadi itu. Bisa merintis bukan profesi ya, apa ya? Pekerjaan apa yang di posisi apa yang bisa ditempati oleh lulusannya teknik elektro itu di perusahaan-perusahaan itu sebagai apa gitu? Nah, semua tuh berawal dari apa namanya dasar dulu. Pasti mereka entry level. Yang di perusahaan-perusahaan itu pasti mereka dari engineer ya. Engineernya itu pasti itu jarang yang langsung manajer gitu. Pasti dia engineer dulu. Tapi kalau tak lihat sih memang ya ini sih maksudnya menjanjikan sih kalau yang dari perusahaan-perusahaan dia. Tanya yang ini aku lihat dari alumni itu aja, misalnya angkatan aja banyak ini tadi yang Indosat, di Telkomsel, di Telkom, di perusahaannya HP sih kayak Huawei. Iya.